Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga kalian hari ini dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu ya. Ingat, di rumah tetap belajar, walaupun kalian sekarang keadaannya lagi di rumah. Nah, pada hari ini saya akan membahas beberapa soal tentang larutan penyangga. Jadi, tolong perhatikan baik-baik sebagai persiapan ulangan minggu depan. Ya. Nah, diingat bahwa ulangan tuh kalian dapat bonus nanti kalau nilai rata-ratanya 80, ya dirapot udah pasti deh di atas 88, insya Allah ya, saya janji. Karena ini reward buat kalian yang sudah berusaha belajar setiap mau ulangan. Ya, nah sekarang kita lihat contoh soal dari larutan penyangga. Nah, di sini ada soal, perhatikan data percobaan pengukuran pH beberapa larutan. Nah, ini ada data percobaan pH. Nah, kita langsung ke soal. Perhatikan data tersebut, pasangan larutan yang mempunyai pH penyangga. Nah, sifat penyangga yang seperti kita sudah bahas bahwa pH larutan penyangga itu cenderung akan tetap ya, kalaupun berubah, berubahnya sedikit sekali karena sifat penyangga itu adalah mempertahankan harga pH. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat, mempertahankan harga pH. Nah, jadi ketika ada asam atau basa, kita asam lemah atau basa lemah ditambahkan sedikit asam atau basa, maka pH-nya akan cenderung tetap atau tidak berubah atau sedikit sekali perubahannya. Nah, dari data ini kita bisa cari manakah yang pH-nya berubahnya sedikit. Oke, ini kita lihat. 3,4 ke 2,6. Oke lah, sedikit ya. Tapi dari 2 ke 2,6 hampir ke 5 itu jauh banget. Nah, jadi yang P ini dipastikan dia bukan penyangga. Kemudian kita lihat pH awalnya 6,28, terus ditambah sedikit asam jadi 4, ditambah sedikit basa jadi 9. Nah, 6 ke 9 ini jauh banget. Ini juga tidak. Nah, terus ada lagi pH awal 4,8, tambahin sedikit asam jadi 2, tambahin sedikit basa jadi 5. Ini 2,8 ya, ini bedanya hampir 1. Ini sedikit 0,5. Nah, tambahin sedikit air, dia berubah juga sedikit. Oke, R boleh lah berarti ya, tapi nanti kita lihat lagi kecenderungan yang paling kecil. Nah, ini ternyata yang paling kecil nih. 9,6 jadi 9,6, 9,8, 9,7. Nah, ini hampir tetap pH-nya ya. Bedanya sedikit sekali. Berarti S ini kemungkinan dia adalah penyangga. Nah, terus kita lihat lagi. 5,49 jadi 5,45, 6,03 dengan 5,49. Oh, ternyata dibanding dengan yang R, ada yang lebih kecil lagi perubahannya, yaitu yang T. Ya, berarti T itu boleh. Nah, yang U 2,5 ke 19 terus ke 3,6 2,18. Nah, ini hampir agak jauh ya yang ini. Nah, ini jauh banget ke 2,1. Dari 2 ke 1. Terus langsung ke 3. Nah, kemungkinan jawabannya adalah S dan T ya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah apabila ada tabel-tabel seperti ini. Jadi kamu ingat konsepnya bahwa pH penyangga itu pH-nya cenderung tetap. Ya, atau kalaupun berubah sedikit sekali perubahannya. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2. Oke. Nah, di soal nomor 2 kita bisa lihat. Di sini ada soalnya. Beberapa larutan tersusun atas pasangan larutan berikut. Nah, kita langsung ke soal dulu lihat. Pasangan larutan yang membentuk larutan penyangga. Nah, kita ingat larutan penyangga itu kan ada 2 ya. Ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basa.
Nah, ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basa. Nah, penyangga asam itu kan didapat dari asam lemah ditambah dengan garamnya gitu. Atau asam lemah berlebih ditambah dengan basa kuat. Nah, kalau penyangga basa berarti dari basa lemah ditambah dengan garamnya. Atau basa lemah berlebih ditambah dengan asam kuat. Itu kan konsepnya kemarin ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada HCl ya. Kamu harus tahu jenis asam basa, makanya saya suruh cari. Ya, ini HCl-nya asam kuat. Ini ada garam. Nah, kalau asam kuat sama garam udah nggak usah dipilih karena ini bukan ini yang kita cari, gitu kan? NH4OH ini basa lemah. Saya tulis saja BS ya. Bl basa lemah. NH4 2 kali SO4 ini adalah garam dari NH4OH. Berarti ini boleh. HCN asam lemah. CaCN ya garamnya, berarti boleh. NaOH basa kuat, ya nggak usah lah kalau ada basa kuat, karena di sini garamnya, jodohnya. BaOH basa kuat, ini asam kuat. Nah, berarti kan nggak cocok ya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Gitu ya. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, kamu bisa menjawabnya dengan mengingat lagi konsepnya. Ya. Nah, jadi tabel contoh senyawa asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemahnya harus punya. Memudahkan kamu ketika belajar tentang larutan penyangga dan hidrolisis. Ya, nah kita mulai lagi ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, di sini kita ada berikut beberapa larutan yang tersedia di lab. Nah, ini ceritanya kita lagi ke lab, terus kita mau membuat suatu larutan penyangga yang sifatnya asam, ya, yang sifatnya asam. Nah, kalau sifatnya asam, berarti ingat lagi tadi penyangga asam, ya, penyangga asam itu dibuat dari asam lemah, ya, dengan garamnya. Nah, sekarang atau asam lemah berlebih, asam lemahnya harus lebih ya. Nah, ditambah dengan basa kuat. Ini kan konsepnya. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Ini volume 50 mili. Nah, di penyangga ingat yang berlaku adalah mol. Oke? Nah, di sini ada 50 mili masing-masing larutan. Berarti ada 50 mili NH4OH, 50 mili CH3COOH, 50 mili NaOH, 50 mili H2CO3, 50 mili H2SO4. Nah, sebelum kita ke sini, kita ngitung-ngitung, kita cari dulu jodohnya sama siapa. Nah, berarti karena di sini dicari asam lemah, kita cari yang asam lemah. Mana asam lemah nih? CH3COOH. Cuma itu aja. Jodohnya sama siapa? Ya sama basa kuat. Ya, karena di sini yang diminta penyangga asam. Nah, di sini berarti jawabannya harusnya 2 dan 3 gitu ya. Karena di bawahnya kan asam, yang ada basa cuma 2 dan 3. Benar nggak berlebih? Ya, karena harusnya kan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Oke, kita hitung molnya. Berarti 50, ini langsung kita kalikan 50 kali 0,2. Kan volume dikali dengan molaritas.
Dimana ini 50 kali 0,2 itu 10 milimol. Oke? Nah, sedangkan si basa kuat itu 50 dikali 0,1. Nah, ya, alias 5 milimol. Nah, kita lihat konsentrasi si asam lemahnya itu lebih besar dibanding dengan konsentrasi basa kuatnya, sehingga dia akan membentuk suatu larutan penyangga asam. Jadi jawabannya 2 dan 3. Oke, ini masih tentang konsep ya, belum masuk perhitungan kita. Ada hitungannya dikit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 4. Nah, ini mulai ada perhitungannya sedikit di soal nomor 4. Ya. Sebanyak 300 ml larutan HCOOH 0,2 molar ditambahkan ke dalam gelas beker yang berisi 200 ml BaOH 2 kali 0,1 molar. KaHCOOH adalah sekian, pH-nya berapa? Nah, apabila ada soal di sini jelas asam lemah dengan basa kuat, kamu harus menghitung dulu mol masing-masing sebelum membuat persamaan reaksinya. Ya, saya buat dulu di sini biar nanti persamaan reaksinya enak ya. Berarti mol HCOOH itu adalah volume dikali dengan molaritas. Volumenya 300 kali 0,02. Nah, ini nolnya coret, 0,0-nya coret, sisanya 2. 3 kali 2, 6. 6 milimol ya, supaya gampang. Terus, mol BaOH 2 kali itu sama rumusnya volume kali molaritas karena yang diketahui juga sama. Berarti 200 dikali dengan 0,01. Coret nolnya 2, coret 2 kali 1, 2 milimol. Nah, lanjut kita buat tahap yang kedua. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, membuat pola MRS. Berarti kita buat reaksinya. HCOOH tambah BaOH 2 kali. Nah, ini akan jadi apa? Ingat pertukaran. Tulis HCOOH-nya ya. HCOO, ini kan min ya. Karena bergabung dengan Ba, maka 2 kali Ba. Sisanya adalah H2O. Ya. Sehingga nanti di sini kalau kita setarakan HCOO-nya jadi 2 kali. Ya. Nah, berarti H2O-nya juga nanti jadi 2 kali gitu ya. Nah, mula-mula reaksi sisa seperti biasa. Nah, mula-mulanya HCOOH itu ada 6 milimol, BaOH 2 kali itu 2 milimol. Ya, karena di sini yang terkecil adalah BaOH 2 kali, maka ini yang dijadikan patokan. Kalau koefisiennya di sini 2 kali, maka ini 2 kali 2, jadilah 4. Koefisiennya 1, berarti tetap 2. Koefisiennya 1, berarti tetap 2. Berarti ini sisanya adalah 2 milimol. Ini habis. 0 tambah 2, 2 milimol. Ya, ingat yang di sebelah kiri ini kita kurang, sebelah kanan ini kita tambah. Gitu ya. Nah, berarti cara ngitung pH-nya gimana? Karena di sini jelas ini adalah asam lemah, maka yang kita hitung adalah H+. H+ sama dengan Ka dikali mol sisa asam dibagi dengan mol sisa garam. Ya. Nah, Ka-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Mol sisa asamnya 2 milimol. Mol sisa garamnya 2 milimol. Oke, ini 2 bagi 2 habis ya. Tinggal sisanya berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti pH-nya adalah min log H+. Jadi, min log 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti 4 min log 2. Jawabannya yang A. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat jawaban, memang yang paling mungkin kalau kita mau tebak-tebakan, karena ini penyangga asam, ya berarti antara A atau
B ya, 4 bin log 2 atau 4 pH-nya. Nah, ya, seperti inilah kalau kamu mau nebak PG ya, jangan tebak C, D, E itu udah pasti salah. Kalau A dan B kemungkinan salahnya itu cuma 50% gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita ke soal nomor 5. Seorang laboran, nah laboran itu adalah orang yang bekerja di laboratorium ya, kita sebut dengan laboran. Seorang laboran membuat penyangga basa dari NH4OH dan padatan NH4NO3. Nah, di sini berarti dia ada basa lemah dengan garamnya ya, ini basa lemah, ini garamnya. Jika larutan yang dikehendaki mempunyai pH 9 plus log 0,25, massa padatan NH4NH3 yang harus dimasukkan ke dalam 200 ml larutan NH4OH adalah sebanyak berapa gram? Nah, jadi kalau larutan penyangga itu kan dibuat dari basa lemah dengan garamnya, gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa massa garam yang harus kita masukkan ke dalam larutan basa lemah sehingga dia bisa membuat larutan penyangga dengan pH 9 plus log 5. Nah, pH ini harus kita turunin dulu. Kalau pH-nya 9 plus log 25, 2,5, berarti ini harus kita turunin dulu ke pOH. Nah, ini kita kurangin dulu. 14 kurang 9, Mi plus log 2,5. 14 kurang 9 itu 5 ya. Min log 2,5. Berarti OH minnya, tinggal lihat, ini 5 ini pasti jadi perpangkatan 10. Ya, nah sisanya apa? 2,5 tulis ulang. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 25. Nah, baru deh kita masukin ke rumus penyangganya. Nah, ingat, rumus penyangga basa itu sama dengan KB dikali mol sisa basa dibagi dengan mol sisa garam. Ya, nah di sini yang bisa kita cari adalah, nah ini yang jelas ada itu adalah ini. Berapa massa padatan seorang laboran? Nah, ini ada mR-nya. Oke. Nah, di sini tidak disebutkan soal nomor 5. Nah, ini. Di sini, oh ya, saya lupa menuliskan berapa molaritas dari NH4OH. Nah, ini ada molaritasnya ya, sebesar 0,025. Oke, saya ketik dulu biar tidak lupa. Ini sebenarnya ada 0,025 molar. Ya, sebanyak berapa gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa ketemu dengan mol dari si NH4OH. Oke, kita pisahkan dulu, kita hitung dulu mol NH4OH supaya nanti mudah ya. Molaritas dikali dengan volume. Nah, kalau ditanya massa, usahakan volumenya ini dalam satuan liter. Ya, jadi ini kalau 200 ml kan berarti 0,2 liter ya. Nah, berarti nih 0,025 dikali 0,2. Caranya gimana sih Bu supaya cepat ya? 25 kali 2 itu kan 50 ya. Kali berapa angka di belakang koma nih semuanya? Tuh 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat min 4. Karena 50 ini coret 1, ini angkanya kurangin 1. Jadi 5 kali 10 min 3 ya. Nah, baru kita masukin OH minnya kan tadi 2,5 kali 10 pangkat min 5. KB-nya itu 10 pangkat min 5. Mol sisa basanya itu 5 kali 10 pangkat min 3. Per garamnya kita nanti nyari. Mol sisa garam. Oke, nah berarti kalau ini kita kali ke sini ya. Nah, ini coret dulu deh yang bisa.
Ya kan sama dengan 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 5, coret, gitu kan. 5 dibagi 2,5 itu 2. Nah, berarti mol sisa garam, nah ini kita pindahin aja, kita naikin, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 gitu. Nah, berapakah masanya? Masa itu bisa kita dapat dari mol dikali dengan MR-nya. Molnya kan 2 kali 10 pangkat min 3, MR-nya sebesar 80 gitu. 2 kali 8, 160 kali 10 pangkat min 3. Ingat, 0 bisa kita coret, ini bisa kita kurangin. Berarti 16 dikali 10 pangkat min 2 atau 0,16 gram. Nah, C jawabannya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pasangan atau senyawa ion ini yang berperan dalam menjaga pH cairan intrasel ini harus agak dihafal ya. Tapi ini sering keluar sih. Ini hafalan. Yang menjaga intrasel kita adalah H2PO4 dan HPO4 2-. Jadi ini larutan penyangganya. Ya, oke. Nah, yang nomor 7. Nah, campuran berikut yang merupakan penyangga dan mempunyai harga pH sama dengan pKa. pH sama dengan pKa itu maksudnya gini. pH sama dengan pKa. pKa itu kan didapat dari logaritma Ka, ya kan? Berarti pH itu didapat dari logaritma H plus. Nah, sama dengan logaritma Ka, berarti H plus sama dengan Ka. Yang H plus sama dengan Ka apabila mol sisa garamnya itu mol sisa garam dibagi dengan mol sisa asam atau sisa asam ya atau basa gitu dibagi dengan mol sisa garam, di mana ininya ya asam dibagi garamnya itu dapatnya 1. Kan kalau ini 1 dapatnya H plus sama dengan K. Nah, berarti kita harus cari yang sisa asam dan garamnya itu nilainya sama. Nah, nilainya sama. Oke. Kita bisa cari ya. Nah, ini ada HNO2 nih asam lemah, KNO2 itu garam. Nah, coba kita kaliin 200 kali 0,1 itu kan 20 ya. 100 kali 0,1 itu 10. 20, 10 nggak sama angkanya, bukan yang kita cari. 150 kali 0,1, 15. 150 kali 0,1 juga 150. Oh ya, ini sama ya, berarti oh ini 0,2, nah saya salah ketik nih. 0,2, ini 30 harusnya. Ini 0, ini 15. 150 kali 0,1 ya. Terus ini 100 kali 0,5, ini berarti 50. 200 kali 0,2. 200 kali 0,2, 40. Beda juga angkanya. 200 kali 0,05, 10. 100 kali 0,05, itu 5. Ya, nah ini 150 kali 0,02 itu kan tadi 30 ya. Nah, ini 100 dikali 0,015, berarti kan 15. Cuma di sini ada CO, CH3CO-nya 2 kali. Kamu harus ngaliin dengan 2. Jadi 15 kali 2, 30. Nah, yang angkanya sama adalah yang B. Ini harusnya 0,2 nih, yang B ini. Nah, ini salah ketik. Jadi jawabannya yang E. Nah, jadi seperti itu ya kalau mau mencari harga pH suatu larutan penyangga. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Kita ke soal nomor 8. Nah, ini nomor 8. 8, 9, 10 ini
Ini soal saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kalau kalian punya boleh dicek. Ini soal hot semua. 8, 9, 10. Oke, tapi kita kerjakan. Karena soal ini juga nggak hot banget. Tapi sering muncul di soal-soal UTBK. Jadi yang mau latihan soal UTBK boleh nyimak soal ini ya. Nah, kan lumayan nilainya bisa gede kalau kimianya kamu bisa ngerjain. Nah, tersedia sebuah larutan CH3COH, ini asam lemah, Ka-nya segini, ya, molaritasnya 0,15 molar. Dan larutan CH3CONA, ini garam dari asam lemahnya. Perbandingan volume kedua larutan. Nah, ini perbandingan volume yang ditanyain. Ya, nah, oke, kita buat dulu deh ini. pH itu sama dengan min log 1,25. Nah, berarti karena ini kan asam. Nah, kamu ingat aja, ini 4 ini jadi perpangkatan 10. Berarti 10 pangkat min 4, 1,25. Tulis di depannya. Berarti H plusnya itu adalah 1,25 kali 10 pangkat min 4. Nah, rumusnya H plus sama dengan Ka mol sisa asam, ya kan? Dibagi dengan mol sisa garam. Oke, nah berarti di sini 1,25 kali 10 pangkat min 4, Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol itu kan bisa kita peroleh dari molaritas kali volume ya. Nah, di sini molaritasnya ada nih. Berarti kita langsung aja kaliin 0,15 dikali volume asam gitu lah ya. Dibagi dengan CH3CONA 0,02 dibagi dengan volume garam. Nanti kita mau nyari perbandingan. Ya. Nah, ini bisa kita coret nih. Ada yang bisa kita coret. 10 sama 4. Ya, nih coret, nih coret habis, ini jadi 0,1. Ya. 0,15 bagi 0,02. Anggap aja 15 bagi 2. Ya, itu dapatnya 15 bagi 2 itu 7,5. Ya kan? Nah, berarti 1,25 volume garam setara dengan 0,75 volume asam. Supaya gampang, kita geser aja komanya 2 kali. Ini geser 2 kali. 125 volume garam berbanding dengan 75 volume asam. Bisa nggak sih kita bagi 5? Bisa ya. Kita coba ya. 125 bagi 5 itu sama dengan, atau bagi 25. Nah, bagi 25 deh. 125 bagi 25 itu kan 5. Berarti 5 volume garam sama dengan 75 bagi 25, 3. Nah, berarti perbandingannya adalah 5 banding 3. Ya. Nah, baik, soal yang nomor 9, ini adalah soalnya suatu larutan penyangga tersusun atas larutan NH3 0,5 molar, Kb-nya sekian, dan larutan garamnya 0,1 molar. Jika diinginkan pH berkurang 1 satuan, maka yang harus ditambahkan dalam 1 liter larutan tersebut adalah, kalau pH-nya pengen berkurang, berarti harus kita tambahin asam. Nah, di sini zat asam kuat hanya ada HCl atau HNO3. Nah, coba kita cari molnya. Ini kan kalau kita jadiin volume jadi 0,2 ya, kan 200 bagi 1000. 0,2 kali 2 itu 0,4 mol. Ya, ini 300 kali 1 berarti 0,3 kali 1 0,3 mol. Nah, berarti kita harus cari penambahan garam di pH kedua itu harus yang 0,3 mol. Oke, kita cari dulu pH yang pertama ya. pH yang pertama itu kan dapatnya dari OH- sama dengan Kb kali mol asam, sisa asam, dibagi dengan mol sisa garam. Ya.
Nah, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, terus ini dikali dengan mol sisa asamnya 0,5. Anggap aja volumenya tetap. Ya, berarti di sini mol sisa garamnya 0,1. Ya kan? Nah, 0,1 berarti ini dapatnya 2 kali 10 pangkat min 5, 0,5 kali 0,1 kali 5, jadi 10 kali 10 pangkat min 5, atau setara dengan 10 pangkat min 4. Berarti pOH-nya min log 10 pangkat min 4, berarti pOH-nya 4. pH-nya adalah 14 kurang 4, 10. Kalau kita mau nurunin, berarti pH yang kedua itu adalah 10 kurang 1, yaitu 9. Nah, pH 9 ini kan setara dengan, kalau kita mau nyari pOH lagi ya, berarti 14 kurang 9. Itu adalah 5. Maka OH min yang kedua itu adalah 10 pangkat min 5. Coba kita masukin ke persamaan yang ini ya. Maka di sini ya saya buat OH min yang kedua sama dengan KB kali mol, ini saya bikin aja mol asam, ini mol garam. Ya. Nah, OH minnya itu harus 10 pangkat min 5, KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5 kali mol asam dibagi dengan mol garam. Oke, sorry, ini mol basa tadi ya. Nah, ini karena ini mau nambahin asam nih. Oke, nah jadi perbandingannya kita bisa lihat ya perbandingan dengan asam ya. Berarti garamnya itu garam berarti terbalik benar. Asam garam. Berarti di ini 10 pangkat min 5 bagi 2 kali 10 pangkat min 5. Coret-coret berarti kan setengah ya. Setengah mah 0,25. Setengah itu 0,5. Nah, berarti A-nya itu setara dengan 0,5, asam itu setara dengan 0,5 garam. Sehingga penambahan asam itu 0,5, karena kita mau ngurangin, kita kurangi dengan molnya si garam tadi. Nah, di sini kan ada 0,1 molar. Nah, 0,1 molar ini kita kalikan dengan valensinya 2. Jadi 0,2. 0,5 kurang 0,2 itu adalah 0,3. Berarti penambahan asamnya kita cari yang 0,3. Berarti jawabannya yang D. Ya. Memang agak sedikit rumit soal ini. Oke, pasti bisa lah ngerjainnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, soal yang nomor 10. Kita lanjut soal yang nomor 10. Nah, ini disebutkan Raka, ada siswa baru namanya Raka, membuat larutan penyangga dengan pH 4,45 ya dari larutan CH3COH 0,5 molar, di mana Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5 Nah, baik, di soal nomor 10 ini ada seorang siswa yang bernama Raka. Dia akan membuat sebuah larutan penyangga dengan pH 4,45 dari larutan CH3COH 0,5 molar. Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dan kristal garamnya sebesar 8,2. Nah, jadi dia membuat tahapan seperti ini. Mengukur larutan CH3COH dulu sebanyak 100 ml, terus dituang ke dalam gelas kimia atau gelas beker sebesar 200 ml. Nah, terus dia timbang nih garamnya CH3COH sebanyak 4,1 gram. Nah, terus dicampur ke larutan CH3COH tadi, diaduk
sampai kristalnya larut. Nah, tapi setelah diukur, pH larutannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu 4,45. Berarti ada yang salah di pekerjaan si kakak. Nah, ini yang harusnya kita cari. Salahnya itu di mana? Nah, untuk tahu berapa sih pH yang diinginkan Raka itu kan 4,45 ya. Nah, 4,45 di sini ada data logaritma 36 yaitu 0,55. Kita pakai ini aja dulu. Kalau H plus pH untuk asam itu kan memang kurang. Berarti kita bisa lihat 0,55 itu adalah kurang berapa nih? Berarti 4,45 ditambah 0,55 gitu. Biar kita tahu pH-nya berapa. Ya. Oke, biar gampang gini. Kita tahu tadi log 36 pasti ada hubungannya dengan data yang kita cari. Log 36 kan 0,55. Berarti kalau log 36 kita bikin gini. Berarti H plus itu sama pH itu sama dengan titik-titik min log 3,6. Ya. Nah, berarti kalau kita mau ngurangin dapat 4,45, berarti kan harus 5. Jadi dapatnya gini, 5 min log 3,36 kan 0,55. Itu kan sama dengan 4,45. Itu pembuktiannya. Nah, berarti ini yang kita ambil. Berarti H plusnya itu adalah 3,6 min 10 kali 10 pangkat min 5. Gitu kan? Nah, kita mau nyari H plusnya yang sesuai dengan 3,6 kali 10 pangkat min 5 dari data yang ada. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu kita lihat di bawahnya. Kalau larutan ini kita bikin nih. Ya. Larutan CH3COH-nya CH3COH-nya harusnya pakai 500 mili. Nah, di sini diketahui molaritas CH3COH-nya 0,5 molar ya. Nanti coba kita hitung, misal. Nah, berarti H plus, gede banget ini. Nah, H plus itu sama dengan, tadi apa, Ka kali mol sisa asam dibagi dengan mol sisa garam. Masih kegedean tulisannya. Saya ganti dulu. Nah, Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Kali asamnya kan 500 mili. 500 mili itu kan sama dengan 0,5 liter. Ya, dikali dengan molaritasnya 0,5. Dibagi mol sisa garamnya. Nah, ini garam ini kan tadi udah ada ya. Garamnya itu kita ambil yang ini 4,1 gram dibagi dengan 82. Nah, berarti 4,1 bagi 82. Berarti 1,8 kali 10 pangkat 5 sama dengan 0,5 kali 0,5 kan 25 kali 10 pangkat min 2 bagi ini berapa sih? 4,1 setengah ya. Setengahnya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 0,05. Nah, ini coret-coret. 25 bagi 5, 5. 1,8 kali 5 itu 9. Gak sinkron sama yang kita cari. Berarti ini salah. Ya. Atau misalnya yang B. Harusnya 0,1. Oke, kita coba. 1,8 kali 0,1 dikali, kan volumenya tadi yang dia ukur 100 mili. Berarti 0,1. Bagi 5 kali 10 pangkat min 2. Ini kan coret-coret. 1,8 bagi 5 itu kayaknya bukan 3,6.
0,36. 10 pangkat min 5 nih. 0,36 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau ini kan mintanya 3,6. Sedangkan ini 0,36. Ini nggak mungkin juga. Berarti ini juga salah. Kalau 50 mili gimana? Kita kurangin lagi. Oke. 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 50 mili berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Sorry. Kali 0,5 tadi ya. Nah, ini bagi 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 5. 1,8 kali 5 kan 9. Ini udah nggak mungkin yang C. Jadi nih, 5 kali 1,8 kali 5 aja lihat. Kan nggak mungkin, yang kita cari adalah 3,6. Oke, lanjut. Kalau gitu, ke bawahnya lagi. Ya, ke bawahnya lagi berarti kalau yang D, garamnya harusnya 8,2. Oke. Kalau garamnya harusnya 8,2, berarti kan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali tadi kan 100 kali 0,05 berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, dibagi, kita balik ke pengaturan awal. Dibagi 8,2 dibagi 82. Nah, 1,8 kali 10 pangkat min 5 5 kali 10 pangkat min 2 8,2 ini 0,1. Ini berarti 1,8 kali 5 lagi, nggak mungkin. Nah, yang E berarti 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, harusnya 2,05. Oke, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2,05 bagi 82. 1,8 kali 10 pangkat min 5, 5 kali 10 pangkat min 2. Ternyata ini adalah 25 kali 10 pangkat min 3, 0,025. Ya. Nah. Oke. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 25 bagi 5 kan sisa 5. 1,8 bagi 5 0,36. Ya, ini kan coret. Ini sisa 10. Coret ke sini ini sisa 1. Ya, berarti nih dikali 10 pangkat min 4. Ya, kan ini dikurangi lagi. Ini nanti sisanya 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita mau jadiin 10 pangkat 5, ini tinggal geser 1. 3,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini yang sesuai dengan yang kita cari. Jadi jawabannya harusnya yang E ini ya. Nah, seperti itu cara mengerjakan soal yang nomor 10. Oke, apabila ada soal yang tidak kalian pahami, jika kalian berarti soal, silahkan tanya di grup. Ya, hari Rabu insya Allah kita ulangan. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.